苍穹！能记得你的牵扯是谁？寒以地虎的潭水温，是谁为了你杀了最敬重自己胡子？看来他已经，我能成就你，打死我！元朗，当年战，不愧是血子，我无尽的熬炼都无法压制住他。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-445. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 444. Sebelumnya, Kushing telah mampu memberikan serangan yang membuat Xuan Tian terpental, dan juga membanggakan teknik lautan pahit yang dia miliki. Ini sangatlah wajar karena teknik ini bahkan lebih kuat dari beberapa teknik tingkat peri. Kushing juga membanggakan gurunya yang berada di level yang sama seperti Mu Yun. Namun perkataannya langsung ditertawakan oleh Xuan Tian karena level Mu Yun jauh berada di atasnya. Akan tetapi mereka tetap bukanlah tandingannya. Ia juga bahkan tahu teknik rahasia yang dimiliki oleh Yang Mulia Mu Yun. Mendengar apa yang dia katakan seketika saja membuat Mu Yun terkejut. Terlebih lagi, Xuan Tian mulai memperlihatkan teknik rahasia Dewa Perang yang hanya diketahui oleh Mu Yun dan Mulang saja. Dan begini maka sudah jelas kalau sosok Xuan Tian di hadapan mereka adalah Mulang. Semua perhatian kini mulai tertuju kepadanya, sebab Xuan Tian telah mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, sampai-sampai membuat semua orang di sana terkejut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat Xuan Tian yang menggunakan teknik Dewa Perang benar-benar telah membuat Mu Yun terkejut. Bahkan saking syoknya, ingatan masa lalu dari Mu Yun terus melintas ke dalam pikirannya, yang membuat Mu Yun merasakan sakit di kepalanya. Shin Mangyu dan juga Yiku pun menjadi begitu panik melihat kondisinya yang tiba-tiba saja terjatuh. Mu Yun menenangkan mereka karena dia baik-baik saja. Kembali kepada Xuan Tian yang mana dia mulai mengaktifkan teknik Dewa Perang tingkat ke-7. Kekuatan yang begitu besar pun mulai keluar dari dalam diri Xuan Tian. Dan muncullah sosok yang begitu besar sekaligus mengerikan, sebab dipenuhi oleh semangat juang yang begitu melimpah. Sosok ini pun segera melancarkan serangan kepada Kushing. Dengan begitu tenang, Kushing mencoba untuk menahan langsung serangan tersebut. Akan tetapi sepertinya ini adalah kesalahan yang besar, sebab itu adalah teknik Dewa Perang tingkat ke-7. Jadi tidaklah mungkin bisa ditahan oleh siapapun. Bahkan sekelas Kushing saja dibuat tidak berdaya di hadapan kekuatan tersebut. Sesaat kemudian rekan-rekan dari Kushing pun datang untuk bisa melindunginya, karena ini adalah kesempatan bagi Xuan Tian untuk bisa menyerang balik. Nah, ternyata sosok Kushing sebenarnya adalah Mu Xingyu, ayah dari Mu Yun itu sendiri. Mu Yun tidaklah menduga kalau ayahnya akan datang kemari, yang mana tentu tujuannya adalah untuk membantu Mu Yun, tapi mengapa dia tidak kunjung melarikan diri? Mu Yun menenangkan ayahnya karena dia akan baik-baik saja. Selain itu, dia pun meminta ayahnya untuk beristirahat terlebih dahulu, karena dialah yang akan mengurus selanjutnya. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan kepada Xuan Tian. Mu Yun memberitahu kalau rahasia Dewa Perang merupakan teknik ciptaan Yang Mulia Mu Yun hanya untuk murid kesayangannya, yakni adalah Mulang. Tapi sayangnya, Mulang memiliki begitu banyak roh jahat di dalam dirinya. Alhasil semua itu hanya merusak kultivasinya saja.
Masalah ini pun telah membuat hubungan Yang Mulia Muyun dan juga Mulang menjadi tidak baik-baik saja. Mulang pun pergi dari hadapan Muyun. Nah, akibat kejadian itu jugalah Yang Mulia Muyun memutuskan untuk belajar pengobatan. Dia hanya ingin menyempurnakan sebuah pil untuk bisa membantu muridnya. Sebab Yang Mulia Muyun merasa telah bersalah. Tapi sayang sekali semua itu sudah terlambat. 如果我没记错的话，弥补心中的愧疚。那个时候， Di sini Muyun benar-benar kesal kepada apa yang telah dilakukan oleh Mulang. Karena dia itu berpura-pura menjadi pemimpin Gunung Xuankong dan menghabisi Xu Xiao dengan tangannya sendiri. Muyun pun mulai mengungkapkan identitas dari Yunlang. Sebenarnya Xu Xiao sudah memberitahu Muyun untuk berhati-hati kepada Mulang. Namun Yang Mulia Muyun tetap bersikeras untuk menjadikannya sebagai murid, walaupun berdebat dengan Xu Xiao. Yang Mulia Muyun juga tidak segan-segan mencari harta langka hanya untuk muridnya saja. Bahkan Xu Xiao juga membantunya. Tapi siapa yang menyangka dia malah dihabisi. Dia yakin Yunlang tidaklah mengetahui hal tersebut. Tapi Xuan Tian tidaklah peduli dengan apa yang dia katakan. Oh ya, untuk sementara kita akan memanggilnya sebagai Xuan Tian dulu. Hingga topengnya terbuka, barulah kita ganti nama panggilannya. Lanjut, Xuan Tian memberitahu kalau Yang Mulia Muyun saatlah sombong, bahkan menganggap muridnya sebagai alat untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Muyun terus memanggilnya sebagai Yunlang, dan ini pun membuat semua pihak terkejut. Muyun lalu memintanya untuk mengingat kejadian 10.000 tahun yang lalu, yang mana para warga desanya telah dihabisi. Yang Mulia Muyun pun membawanya untuk bisa membantunya balas dendam. Selain itu, ketika Yunlang menahan aura balik di kolam dingin 1000 kaki, hanya untuk membangkitkan ilmu pedangnya yang membantunya menghangatkan danau tersebut hanya agar muridnya tidak masuk angin. Muyun terus memintanya untuk mengingat siapa yang telah menghabiskan ribuan tahun hanya untuk membantu Yunlang berkultivasi, bahkan menyembuhkan kakinya dan juga bahkan memperluas meridiannya. Perkata Muyun seketika saja membuat semua orang terdiam. 能记得你的牵扯是谁？寒，以地虎加潭水温，是谁为了你？ Muyun yakin kalau di hadapannya ada Yunlang, karena meskipun dia adalah Xuan Tian dan berhasil menghabisi Mulang, maka tidaklah mungkin dia bisa mendapatkan teknik rahasia Dewa Perang. Karena bagaimanapun teknik ini secara khusus Muyun ciptakan hanya untuk muridnya saja. Xuan Tian pun kesal dengan omong kosong dari Muyun. Dia tahu betul kalau Muyun memang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Yang Mulia Muyun. Jadi pada hari ini dia akan menghabisinya, agar Muyun bisa bertemu kembali dengan gurunya. Dan biarkan Yang Mulia Muyun melihat seberapa buruk dia memilih seseorang menjadi muridnya. Apa yang dia katakan hanya ditertawakan oleh Muyun. Sebab perkataannya memang benar, karena dia malah menjadikan Yunlang sebagai muridnya. Muyun tidaklah pernah menduga murid yang selalu dia cintai malah menjadi orang yang begitu membencinya. Dia bahkan tidak ragu-ragu menghabisi sahabat dari gurunya sendiri. Xuan Tian sudah muak dengan perkataan dari Muyun, jadi dia pun mulai kembali menggunakan teknik Dewa Perang tingkat ke-7, hanya untuk bisa melenyapkan Muyun. Getaran yang begitu besar pun terjadi, dan tangan dari teknik ini pun bersiap untuk menyerang Muyun. Namun Muyun sama sekali tidak takut, padahal teman-temannya sudah menjadi begitu panik. Nah, ketika saran itu hampir mendatangi Muyun, episodenya pun harus bersambung dulu. 杀了最敬重自己，胡子！ Melihat serang besar ini tertuju kepada Muyun, membuat rekan-rekannya menjadi begitu panik dan bergegas pergi ke arahnya agar bisa melindungi Muyun. Xuan Tian tidak akan pernah membiarkan hal tersebut dan meningkatkan serangannya. Untung saja teman-teman Muyun masihlah mampu untuk menahan serangan tersebut. Hanya saja ini juga telah membuat mereka terpental. Xuan Tian pun mentertawakan mereka, pasalnya tidak akan ada yang bisa melindungi Muyun dari amarahnya. Di mata Xuan Tian, Muyun bersama aliansi darahnya hanyalah semut yang kapanpun dapat dirinya habisi. Sosok ingatan Muyun pun muncul dan tidak menduga dengan apa yang telah terjadi. Tapi bagi Muyun, apa yang dia lihat sekarang bukanlah Mulang lagi. Sebab sesuatu yang telah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Muyun memberitahu kalau dia telah menggantikan Yunlang dan kali ini dia akan mengalahkannya agar ia bisa kembali ke bentuk semula.
Pada akhirnya Mu Yun mulai serius dengan menggunakan mantra kematian yang hebat. 这个孽徒回不去了。来，他已经，我能成就你。打死我命！ Melihat tindakannya tentu saja membuat Shin Mang-yu menjadi begitu panik karena apa yang Mu Yun lakukan saat ini sangatlah berbahaya untuk tubuhnya sendiri. Tapi Mu Yun sudah membulatkan tekadnya untuk menghabisi muridnya sendiri. Jadi apapun yang terjadi kepada dirinya, Mu Yun tidak akan pernah mundur. Kekuatan yang begitu besar pun keluar dari diri Mu Yun. Bahkan ada sosok mengerikan di balik kekuatan tersebut. Xu Xiao sungguh tidak menduga Mu Yun akan kembali menggunakan teknik tersebut. Tapi dia mengajarkan hal ini karena Mu Yun sendiri yang memilih Yun Lang menjadi muridnya. Harapan yang sudah ada pada ribuan tahun kini hanya menghasilkan kekecewaan saja. Tapi dia menyayangkan tindakan Mu Yun karena sepertinya dia itu masihlah ingin memberikan kesempatan kepada Yun Lang. Kembali kepada Mu Yun yang telah mengaktifkan teknik kematian yang hebat. Kekuatannya pun meningkat dengan begitu drastis. Bahkan menciptakan ledakan yang begitu besar di atas langit aliansi darah. Orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat kemarahannya. Mu Yun memberitahu kalau dulu dialah yang membantu Yun Lang berjaya. Namun siapa yang menyangka dia malah menghabisi Xu Xiao, sahabat dari Yang Mulia Mu Yun. Pada hari ini dia berjanji akan menyelesaikan semua masalah itu atas nama guru mereka. Xuan Tian tidaklah takut dan memberitahu kalau kekuatan Mu Yun tidaklah layak untuk mengimbangi dirinya. Sedangkan langsung saja dia lancarkan. Akan tetapi Mu Yun tidak tinggal diam saja dan mengeluarkan sabit darah 9 yuan miliknya. Yun Lang, 当年 Dengan menggabungkannya dan kekuatan mantra kematian, maka tentu senjata ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Mu Yun langsung saja melemparkan roda darah 9 yuan kepada Xuan Tian. Dengan begitu percaya diri, Xuan Tian menangkap serang Mu Yun dengan kekuatan dewa perang miliknya. Bentrok antara dua kekuatan besar ini pun telah menciptakan gelombang energi yang begitu besar, bahkan juga kembali menarik perhatian orang-orang. Sadar ledakan akan terjadi, maka mereka semua pun mencoba untuk menjauh. Dan benar saja, sebuah ledakan besar pun tercipta. Selain itu, topeng Xuan Tian juga telah terbuka. Mereka semua akhirnya bisa tahu kalau Xuan Tian memang adalah Yun Lang. Dan mulai sekarang kita juga akan memanggilnya sebagai Yun Lang. Orang-orang Gunung Xuankong adalah yang paling terkejut di sini, sebab mereka tidaklah menduga Tuan yang selalu mereka sembah berhari-hari sebenarnya bukanlah lagi Xuan Tian, melainkan sosok Yun Lang, seorang jenius yang telah bertemu dengan Yang Mulia Mu Yun dan telah menjadi muridnya. Bahkan rencana untuk menghabisi Xu Xiao juga telah direncanakan langsung oleh Yun Lang. Maka dan begini sudah jelas kalau Yun Lang tidaklah segan-segan menghabisi teman gurunya sendiri yang telah Mu Yun anggap sebagai saudara. Kekejaman yang sungguh tidak pernah diduga-duga oleh mereka. Mu Yun memanggilnya sebagai Mulang, tapi Yun Lang tidaklah sudi. Sebab dia ini berbeda dengan Mulang, karena seakan-akan dirinya telah terlahir kembali. Yun Lang tidaklah peduli siapa Mu Yun sebenarnya, tapi yang jelas pada hari ini dia harus mati di tangannya. Sebelum melanjutkan pertarungan, Mu Yun ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Dia penasaran apakah Yun Lang adalah pelaku yang menghabisi Xu Xiao. Yun Lang membenarkan hal tersebut dan saat itu Xu Xiao telah tahu siapa dia yang sebenarnya. Jadi Yun Lang mencoba untuk berpura-pura baik kepadanya dan ketika Xu Xiao telah kelelahan setelah berhadapan dengan Gunung Xuankong, barulah dia melancarkan serangan secara diam-diam. Sebab dengan begitulah dia bisa menghabisi Xu Xiao. Yun Lang tidak bisa menjelaskan betapa senangnya dia telah menghabisi Xu Xiao, terutama ketika melihat dia mati tepat di hadapannya. Selain itu, kematian Xu Xiao juga telah membantu Yun Lang dalam memurnikan jiwa sejatinya. Hanya saja Yun Lang tidaklah menduga Xu Xiao begitu percaya kepada dirinya. Sampai akhirnya Yun Lang pun mengkhianatinya. Sebenarnya sosok Xu Xiao itu sangatlah hebat, bahkan orang-orang dari 33 sekte pedang surgawi dan 9 yuan sekte abadi begitu kesulitan untuk bisa menekannya. 当年他查到我的和玄空山众人，你不知道。 不愧是血子无尽的熬炼，都无法压制住他。 Jika bukan karena serangan diam-diam dan pukulan fatal darinya, maka bisa dipastikan kalau Xu Xiao itu masihlah hidup sampai sekarang.
Perkataannya benar-benar telah membuat Mu Yun marah besar dan juga memintanya untuk diam. Namun Yunlang hanya mentertawakan kemarahannya. Dia penasaran bagaimana cara Mu Yun untuk membalas dendam, padahal Yunlang akan segera menghabisinya. Yunlang kembali melakukan sesuatu yang sepertinya dia itu berencana untuk menenggelamkan Pulau Lohun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan masihlah terus terjadi antara Mu Yun dan juga Yunlang. Tapi di sini Yunlang berhasil melancarkan serangan kepada Mu Yun yang masuk ke dalam lukanya. Sedangkan Mu Yun kembali melancarkan serangan kepada Yunlang. Kali ini dia begitu kesulitan dalam menahan serangan dari Mu Yun. Bahkan pertahanannya itu telah retak dan hancur begitu saja. Hingga serangan Mu Yun pun berhasil mengenai Yunlang dan menciptakan ledakan yang begitu besar. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.